Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia hidayah yang senantiasa dicurahkan kepada kita, utamanya nikmat sehat, sehingga di pagi yang cerah dan indah ini kita masih bisa melaksanakan aktivitas kita sebagaimana biasanya sesuai dengan profesi masing-masing. Pada pagi hari ini kami akan memberikan beberapa materi terkait dengan program yang dilaksanakan oleh SMP Negeri 1 Lumbir dalam masa pengenalan lingkungan sekolah siswa baru atau disingkat dengan MPLSSB. Seperti kita ketahui bahwa mengingat dan menimbang situasi perkembangan penyebaran virus corona di wilayah Kabupaten Banyumas masih belum bisa dikatakan menurun, bahkan ada kecenderungan masih ada peningkatan walaupun sifatnya hanya sporadis di beberapa wilayah, dan di wilayah lain ada juga yang mengalami penurunan. Untuk itu, dalam masa MPLSBB ini kami dari pihak Polsek Lumbir akan memberikan materi terkait dengan permasalahan undang-undang narkotika dan pornografi dan bahaya merokok, kemudian HIV. Dikarenakan situasi, maka pemberian materi undang-undang narkotika dan pornografi ini dilakukan dengan cara jarak jauh, menggunakan teknologi dan informasi seperti yang sekarang kita laksanakan, tidak dilaksanakan dengan secara tatap muka untuk menghindari atau mengurangi resiko-resiko penyebaran daripada virus corona. Baik, anak-anakku sekalian yang saat ini mungkin sedang berada di rumah bersama orang tua maupun sedang melaksanakan aktivitas membersihkan, membantu orang tua, baik itu mencuci, membersihkan rumah, atau bahkan mungkin mencuci piring, atau bahkan ada yang mungkin baru bangun tidur. Untuk itu biasakanlah kita selaku generasi muda, biasakan untuk bangun pagi untuk menyambut mentari pagi dengan melaksanakan segala sesuatu aktivitas, dan diutamakan adalah beribadah sesuai dengan agama kita masing-masing. Baik anak-anakku sekalian, karena waktu kita terbatas, maka akan saya mulai saja terkait dengan penjelasan undang-undang narkotika. Narkotika di dunia saat ini perkembangannya sangat mengkhawatirkan, terutama bahkan di Indonesia. Presiden kita, Presiden Joko Widodo sudah menyatakan bahwa Indonesia saat ini dinyatakan darurat narkoba. Baik darurat barang yang masuk dari luar ataupun produk-produk sendiri yang dibuat oleh para pelaku kejahatan di bidang narkotika di Indonesia itu sendiri, maupun korban-korban pengguna dari masifnya penyebaran dan pasaran narkotika. Kita mulai saja bahwa tindak pidana narkotika diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 atau sering kita kenal dengan NAPSA, narkotika dan zat adiktif lainnya. Kita bicara narkotika, kita mulai dari jenis-jenisnya. Di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, narkotika terbagi berbagai macam jenis atau turunannya, mulai dari jenis yang pertama adalah mulai dari marijuana, kemudian sabu-sabu, morfin yang berbahan dari sintetis, kemudian yang dari bahan tumbuh-tumbuhan, di situ ada ganja,
kemudian ada lagi turunannya ekstasi, kemudian kategori yang obat-obatan secara kimia, ada di sana berbagai macam jenis-jenis turunan narkotika jenis baru. Seperti kita ketahui, korban pengguna atau penyalahgunaan narkotika ini sudah menyasar ke semua lapisan masyarakat, mulai dari lapisan masyarakat kelas menengah atas dan kelas menengah bawah. Bahkan sudah mulai berdasarkan data yang masuk, penyebaran dari narkotika ini sudah masuk ke kelompok-kelompok usia remaja, mulai dari anak-anak sekolah, dewasa, bahkan sudah ada yang masuk ke pondok-pondok pesantren. Hal ini tentunya menjadi tanggung jawab kita semua, terutama dalam hal pencegahan. Nah, untuk itu anak-anakku sekalian, kalian adalah generasi muda, penerus bangsa Indonesia ini, harus berperang, harus menyatakan no drug atau menolak terhadap narkotika jenis apapun. Karena para pelaku-pelaku penyalahguna narkotika atau mafia narkotika ini, mereka akan lebih senang masuk ke usia remaja atau usia anak-anak, dimana ketika remaja, ketika usia anak-anak, usia produktif sudah terpengaruh, terkontaminasi, sudah ada ketergantungan terhadap narkotika, maka bisa dikatakan saat itu masa depan kalian sudah tamat atau sudah hancur. Kenapa demikian? Bahaya, efek, dan pengaruh dari narkoba. Yang pertama, dari sisi menyerang terhadap otak dan pikiran kita. Seseorang yang sudah terpapar narkoba, maka sudah barang tentu dia otak dan pikirannya sudah tidak bisa digunakan secara normal. Kemudian lebih jauh setelah otak pikiran, maka akan berpengaruh terhadap perkembangan fisik. Seseorang yang sudah ketergantungan terhadap narkoba, pasti secara fisik dia akan mengalami penurunan yang sangat drastis, mulai dari nafsu makan, postur tubuh, dia pasti akan mengalami penurunan. Kemudian pengaruh, dampak, efek yang selanjutnya setelah secara otak, pikiran, kemudian secara jasmani, fisik, kemudian secara ekonomi, sudah pasti para pelaku mafia narkoba ini mereka mengutamakan dengan keuntungan atau bisnis, sehingga produk-produk narkoba ini dikemas dalam berbagai macam kemasan bentuk, dikemas sedemikian rupa sehingga sangat-sangat menarik. Bahkan apabila kita tidak mengetahui, akan disamarkan dengan produk-produk yang biasa beredar di tengah masyarakat, seperti disamarkan dalam bentuk permen, makanan-makanan ringan. Nah, ini perlu adanya kewaspadaan dan untuk melawan, berperang terhadap narkoba ini. Dan dampak yang paling berpengaruh terhadap seseorang yang sudah kecanduan narkoba ini, maka dia secara religius, secara keimanan, secara rohani, dia akan jauh dari Tuhan, jauh dari Allah, jauh dari mengenal siapa dia berasal, kemana dia akan kembali. Untuk itu, dari faktor-faktor yang akan merusak dari sendi-sendi 4 yang tadi saya sampaikan, bagaimanakah setelah kita mengenali
jenis-jenis narkotika, kemudian bagaimanakah kita mengenali dampak dari narkotika, maka yang selanjutnya adalah kita harus tahu bagaimana cara kita membentengi, menangkal. Kita masuk ke pembahasan terhadap bagaimana cara kita menangkal dan membentengi dari narkoba ini. Yang pertama, bagi anak-anakku sekalian yang usia remaja dalam masa perkembangan, masa pertumbuhan, sudah barang tentu kalian lebih banyak akan bersosialisasi dengan rekan-rekan, teman-teman sebaya. Disitulah waktu dari 24 jam ini, anak-anakku sekalian lebih banyak akan berada di luar, berada di lingkungannya. Di saat itulah ketika kita tidak mempunyai komitmen yang kuat, tidak mempunyai iman yang kuat, akan sangat mudah untuk terjerumus terhadap pergaulan baik penyebaran dan penyalahgunaan narkotika, kemudian nanti akan berimbas kepada perilaku-perilaku yang lain, mulai dari pornografi, kenakalan remaja, merokok, yang pada akhirnya nanti akan terjadi tawuran, perkelahian, dan lain sebagainya. Dampak-dampak negatif, dampak-dampak buruk yang nantinya akan merusak masa depan anak-anakku sekalian. Kita bahas yang pertama, bagaimana cara kita untuk melakukan membentengi diri dari penyalahgunaan narkotika ini. Yang pertama adalah kuatkan iman. Bagaimana caranya? Di usia-usia kalian, anak-anak ini, jangan tinggalkan ibadah. Kemudian perbanyak kita berada di lingkungan keluarga, baik bapak, ibu, adik-adik, kakak, sesering mungkin. Selalu berkumpul, selalu berada di lingkungan keluarga, sehingga kita akan selalu terkontrol dalam kehidupan perkembangan sehari-hari. Biasakan kita hidup yang sehat, mulai dari bangun pagi, kemudian melaksanakan aktivitas. Anak-anakku sekalian tentunya ketika sholat subuh, jam 5 pagi, mungkin melaksanakan olahraga sedikit. Setelah itu kita bantu-bantu orang tua, mulai dari menyiram tanaman, mengepel lantai, mencuci piring, mencuci baju, semuanya dilakukan setiap hari. Hal-hal yang baik harus dibiasakan, dan kebiasaan belum tentu baik, tetapi hal yang baik harus dibiasakan sehingga menjadi kebiasaan yang baik. Kemudian setelah kita melakukan aktivitas hal-hal yang positif, pilihlah dalam pergaulan. Memang di usia-usia kalian, anak-anakku sekalian ini harus diperbanyak mencari teman. Namun demikian, dalam memilih teman, dalam memilih sahabat, pandai-pandailah memilih sehingga kita tidak terpengaruh. Jadilah pribadi-pribadi yang mewarnai yang positif. Jangan kita mudah untuk diwarnai oleh lingkungan pergaulan. Warnailah dengan kebiasaan-kebiasaan kita yang sudah kita bangun, yang sudah kita latih secara positif. Kemudian kita tularkan kepada lingkungan pergaulan teman-teman kita, sehingga setelah benteng itu kuat bagi diri sendiri, bagi anak-anakku sekalian secara pribadi, maka nanti diharapkan akan menular kepada lingkungan keluarga, kakak adik, lingkungan tetangga. Yang paling utama adalah lingkungan pergaulan seusia anak-anakku sekalian. Ini. Kemudian secara benteng yang utama pertama adalah perbanyak kita ibadah, perbanyak kita melaksanakan aktivitas keagamaan. Mulai dari pesantren kilat, guru ngaji, mengikuti tausiah.
Namun demikian, dikarenakan sekarang juga banyak melalui media sosial, artikel dan lain-lain, berhati-hatilah mencari guru sehingga kita juga tidak terjerumus terhadap faham-faham yang fanatisme yang pada akhirnya akan menghancurkan persatuan dan kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia ini. Kemudian benteng yang kedua, setelah kita memperkuat iman, benteng yang kedua adalah perbanyak kita melaksanakan aktivitas-aktivitas yang positif yang akan merangsang baik secara fisik, jasmani, rohani, bahkan secara kreativitas. Perbanyak itu, jangan takut capek, jangan takut lelah dengan aktivitas yang positif. Dikala kita sudah capek, sudah lelah dengan hal-hal yang positif, maka pikiran-pikiran negatif, pengaruh-pengaruh yang buruk, insya Allah akan bisa kita minimalisir. Setelah badan kita capek, pikiran kita lelah, kecenderungannya adalah untuk beristirahat, tidak keluar kemana-mana, sehingga akan muncul pikiran-pikiran, ajakan-ajakan yang negatif. Kemudian yang kedua, biasakan mencari tontonan-tontonan yang bernuansa religi dan nuansa-nuansa yang produktif. Apakah itu? Saya kira anak-anakku sekalian sudah tahu. Kembangkan semua hobi, kembangkan semua keinginan, kembangkan semua apa ide-ide yang ada dalam pikiran di era milenial ini, sehingga di usia-usia remaja ini, di usia-usia sekolah ini, semua potensi yang ada pada anak-anakku sekalian selain bisa dieksplor seluas-luasnya, jangan lupa biasakan kita melakukan komunikasi, melakukan pendekatan kepada kakak-kakak kelas, kepada para pengurus OSIS, bahkan kepada para guru-guru yang membidangi bidang-bidang yang menjadi pilihan hati, yang menjadi cita-cita anak-anakku sekalian, sehingga nantinya bisa diarahkan yang pada akhirnya nanti akan menuju ke profesional. Kemudian benteng yang berikutnya, biasakan kita selalu berada atau perbanyak volume kita berada di lingkungan keluarga. Kurangi di luar jam-jam bermain. Apabila sudah dirasa cukup, kita ketemu dengan teman-teman sebaya, segera kembali, segera pulang, berada di lingkungan keluarga. Bapak, ibu, kakak, adik, om, tante, di mana kita yakin di dalam lingkungan itu tidak mungkin keluarga kita, orang-orang tersayang kita akan menjerumuskan kita, tidak mungkin. Sehingga sudah barang tentu orang-orang tua kita, kakak-kakak kita akan mengarahkan kepada anak-anakku sekalian untuk menghantarkan anak-anakku sekalian menuju masa depan sesuai dengan yang dicita-citakan. Kami para orang tua hanya bisa melakukan pengawasan, kemudian memberikan petunjuk, bimbingan. Sisanya adalah anak-anakku sekalian yang akan bisa menentukan kemana masa depan itu akan diraih. Tidak mungkin dalam waktu 1 kali 24 jam kita orang tua, apalagi kami petugas, tidak bisa mengawasi selama 1 kali 24 jam tanpa ada pengawasan yang melekat di dalam diri sendiri untuk membentengi diri terkait hal-hal yang negatif. Dan pesan kami kepada Bapak Ibu orang tua di rumah, biasakan untuk selalu mengecek, menanyakan ketika putra-putri kita apabila sudah jam belajar, jam beribadah, jam istirahat,
biasakan Bapak Ibu untuk segera mencari tahu keberadaannya. Terus cari di mana keberadaannya, kemudian ingatkan untuk segera pulang. Sehingga peran orang tua, peran aparat, pemerintah, kepolisian, TNI, Bapak Ibu guru, dan masyarakat semuanya bersatu padu untuk menciptakan atau menggiring, mengawal generasi muda kita untuk menerima estafet kepemimpinan negara yang kita cintai ini. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan, semoga bisa bermanfaat untuk kita semuanya, terutama bagi anak-anakku sekalian. Yang berikutnya kami mohon maaf, barangkali dalam penyampaiannya ada hal-hal yang mungkin kurang jelas dan lain sebagainya. Kami selaku manusia biasa mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan terakhir kami ucapkan terima kasih kepada pihak sekolah yang telah memberikan kesempatan pada kami untuk bisa memberikan materi undang-undang narkotika ini dalam masa MPLS-SB. Kami akhiri, billahi taufik wal hidayah, tetap semangat dan merdeka. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali siswa baru SMP 1 Lumbir. Terima kasih saya ucapkan kepada SMP 1 Lumbir yang memberikan waktu kepada kami Polsek Lumbir untuk memberikan sedikit gambaran tentang Undang-Undang Lalu Lintas nomor 22 tahun 2009. Pada intinya kami ingin memberikan suatu gambaran biar adik-adik bisa mengetahui tentang Undang-Undang Lalu Lintas. Undang-Undang Lalu Lintas ini dibuat oleh pemerintah untuk mengatur cara kita berlalu lintas yang baik. Akan tetapi untuk siswa SMP lebih baik, alangkah baiknya kita mengenal tentang Undang-Undang Lalu Lintas. Untuk siswa SMP memang belum bisa untuk melakukan mengendarai sepeda motor, baik motor maupun mobil, seperti itu. Di sini kami akan memberikan suatu gambaran tentang kesadaran berlalu lintas. Kami dari Polsek Lumbir akan sedikit menjelaskan tentang kesadaran berlalu lintas. Untuk ke bawah ya Mas, ke bawah ya. Ya, di sini kita akan menerangkan dasar hukum. Dasar hukum kita berlalu lintas adalah Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Yang kedua, Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Di sini undang-undang sudah mengalir. Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Yang keempat, Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan. Ya, ini mengait dengan sistem pendidikan. Undang-Undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik. Undang-Undang nomor 37 tahun 2008 tentang Ombudsman. Dilanjutkan dengan keputusan Menteri Perhubungan nomor 36 tahun 1994 tentang pendidikan mengemudi kendaraan bermotor. Pengertian etika dan cara berlalu lintas. Ya, kami ingin memberikan sedikit gambaran tentang etika. Di sekolah juga ada pendidikan etika. Dalam berkendaraan juga ada cara beretika atau berkendaraan yang baik. Etika berlalu lintas. Di sini dari bahasa etika, etika adalah tata krama, kesopanan yang perlu dibelajarkan kepada masyarakat, pengguna jalan, khususnya dalam berlalu lintas. Tata cara berlalu lintas. Di sini tata cara berlalu lintas
adalah bagaimana perilaku masyarakat dalam berlalu lintas selalu mentaati peraturan lalu lintas sebagai petunjuk atau pedoman, sehingga masyarakat selama berlalu lintas di jalan dapat menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran dalam berlalu lintas, serta terhindar dari bentuk pelanggaran kecelakaan yang berakibat korban luka ringan, luka berat, meninggal dunia, dan kerugian material. Lanjut. Beberapa contoh berlalu lintas yang tidak beretika. Nah, ini sering sekali kami lihat di jalan-jalan, ya tidak di wilayah Lumbir tapi di wilayah yang lain. Di sini sering menghidupkan klakson terutama pada saat antri di dekat rumah ibadah. Nah, kita harus menghormati kalau di dekat masjid, musola, kita jangan sering menghidupkan klakson. Lampu tinggi, dim dihidupkan bukan pada tempatnya saat berpapasan atau mendahului dan meminta jalan. Nah, menggunakan lampu yang menyilaukan. Nah, yang ini sering terjadi pada saat kita mengendarai sepeda motor, kita menggunakan lampu halogen yang sangat cerah sekali, yang akan mengganggu lawan dari berlalu lintas. Ini sangat berbahaya sekali. Memasang tanda atau lampu di belakang yang menyilaukan. Nah, ini banyak terjadi di masyarakat yang akan mengganggu pengguna berkendara yang ada di belakangnya. Contoh lampu rem yang di belakang dirubah menjadi lampu yang lebih terang, seperti itu akan mengganggu. Terus yang selanjutnya, menggunakan knalpot suara bising. Adik-adik sekalian, ini yang sering menjadi permasalahan yang ada di masyarakat, khususnya di wilayah baik di pedesaan maupun di perkotaan. Seandainya adik-adik mengendarai sepeda motor, tolong untuk standar knalpot itu distandarkan. Jangan sampai membuat warga sekitar menjadi resah karena knalpot yang suaranya sangat keras. Yang selanjutnya, mendahului atau pindah lajur tidak memberikan isyarat. Sebagai contoh, kita mau belok ke kanan atau belok ke kiri, kita tidak menyalakan lampu sen ke kiri atau ke kanan. Itu akan membahayakan pengguna jalan yang lain. Yang selanjutnya, tidak mau mengalah saat mengemudi. Nah, ini seandainya kita mau menyalip berkendaraan, kita harus melihat titik pandang jauh dekatnya, marka jalan putus-putus atau lurus. Itu kita harus tahu, lihat posisi yang ada di depannya. Yang selanjutnya, berhenti dan parkir di depan rumah orang. Selanjutnya, membuang sampah atau kotoran di jalan. Dan lain-lain yang membuat pengguna jalan tidak nyaman. Lanjut, Polri ujung tombak pelopor keselamatan berlalu lintas. Nah, Polri ujung tombak penegakan hukum dan disiplin masyarakat dalam berlalu lintas. Di sini lalu lintas adalah ujung tombak penegak hukum terhadap masyarakat. Di sini berkompetensi untuk lalu lintas, fungsi dan utamanya adalah satuan lalu lintas dengan Babin Kamtibmas. Ya, di sini merupakan suatu corong. Babin adalah merupakan corong ke masyarakat, ke segenap unsur untuk menyampaikan apa-apa tentang yang berkaitan dengan kepolisian. Di sini khususnya dengan lalu lintas. Pelopor terdepan Polri dalam mengantarkan masyarakat menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas dan budaya keselamatan sebagai kebutuhan. Lanjut. Lah, ini bagi rekan-rekan atau adik-adik siswa SMP 1 Lumbir. Di sini ada bahasa, pantaskah anak usia sekolah di bawah 17 tahun mengendarai sepeda motor atau mengemudi? Pantas enggak?
seperti ini. Nah, ini contoh-contoh gambar-gambar dari kami cuplik yang ada di masyarakat. Contohnya ini gambar ini. Ini anak SD, malah ini SD dengan pembonceng sekitar 4. Lanjut. Sini lalu lintas, bagian dari manajemen dan rekayasa lalu lintas, pelaksanaan tugas jambul. Ya, lanjut. Berfungsi untuk mengatur kendaraan berjalan kaki. Nah, ini lampu traffic light yang ada di perempatan, pertigaan. Kalau lampu merah, berhenti, kuning, hati-hati. Kalau hijau, jalan. Lanjut. Ya, perilaku tertib, tata cara berlalu lintas, ketertiban dan keselamatan. Yang pertama adalah berperilaku tertib. Yang kedua, mencegah hal-hal yang dapat merintangi dan membahayakan kamseltipcar lantas. Yang ketiga, konsentrasi dalam berkendaraan. Yang keempat, mengutamakan pejalan kaki dan yang bersepeda. Wajib mematuhi ketentuan kelayakan teknik dan layak jalan. Yang keenam, setiap orang yang mengemudi ranmor, kendaraan bermotor di jalan, wajib memenuhi peraturan lalu lintas, baik berhenti, parkir, dan peringatan dengan bunyi atau sinar sesuai dengan ketentuan. Yang ketujuh, penggunaan helm dan sabuk keselamatan. Mohon untuk kiranya adik-adik dari SMP 1 Lumbir seandainya berangkat ke sekolah, alangkah baiknya rekan-rekan itu dihantar oleh orang tua atau saudara yang sudah dewasa yang mempunyai syarat ketentuan dari Undang-Undang Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009 agar terhindar dari sesuatu hal yang tidak diinginkan. Di antara dalam keberangkatan maupun pulang, adik-adik menggunakan helm yang standar seperti itu. Ya, ini contoh penggunaan lampu-lampu utama yang ada di sepeda motor, mobil pada saat siang. Yang sekarang ini kondisi siang pun wajib menyalakan lampu kendaraan. Ya, di sini pengetahuan jalur dan lajur. Di sini jalur jalan adalah bagian dari jalan untuk dipergunakan lalu lintas kendaraan. Sedangkan lajur adalah bagian dari jalan, bagian dari jalur yang dipisahkan oleh marka menjadi beberapa lajur, mulai dari lajur bahu jalan, lajur lambat, lajur cepat, dan untuk mendahului, dan ada lajur berlawanan arah. Ya, di sini ada contoh, ini merupakan lajur untuk pengguna sepeda ontel. Di sini ada sepeda. Ya, lanjut. Ya, di sini belokan dan persimpangan. Ya, lanjut. Nah, kecepatan. Di sini saya ingin memberikan suatu gambaran tentang kecepatan kita dalam mengemudi, baik sepeda motor maupun mobil. Pengemudi dilarang mengemudi di jalan dengan melebihi batas kecepatan paling tinggi yang diperbolehkan. Adik-adik siswa SMP 1 Lumbir, untuk ini saya sarankan dalam penggunaan sepeda motor, adik-adik tidak perlu cepat-cepat, agar tidak terjadi suatu kecelakaan yang ada di wilayah Polsek Lumbir seperti itu. Dan selanjutnya,
memperlambat laju kendaraan sesuai rambu lalu lintas atau akan melewati kendaraan umum yang sedang menurunkan atau menaikkan penumpang atau mendekati kendaraan tidak bermotor yang ditarik hewan. Pada saat hujan, pusat keramaian perlintasan kereta api dan melihat pejalan kaki sedang menyeberang jalan. Lanjut, saat memperlambat harus memperhatikan situasi lalu lintas. Ya, ini adalah kecepatan. Kita harus memperhatikan kecepatan kita, kecepatan kendaraan yang lain agar terhindar dari suatu kecelakaan. Lanjut. Berhenti. Ya. Dilarang berhenti pada saat terdapat rambu larangan serta marka garis utuh pada jalan tertentu, di jalan tol, pengemudi umum atau bus sekolah yang akan menaikkan menurunkan penumpang wajib memberikan isyarat lampu berhenti. Serta pengemudi yang tepat berada di belakang kendaraan umum wajib berhenti sementara. Ya, inilah. Ini contoh-contoh parkir, baik parkir mobil, sepeda. Di sini sudah jelas sepeda motor, sepeda ontel, mobil. Di sini ada parkir. Contoh-contoh parkir yang baik di sini. Lanjut, kendaraan tidak bermotor. Lanjut. Di sini tata cara berlalu lintas angkutan umum. Menghentikan dan menaikkan atau menurunkan penumpang pada tempatnya. Kalau di wilayah SMP 1 Lumbir mungkin bahu jalannya agak luas, jadi nanti bisa untuk menaikkan dan menurunkan anak-anak sekolah. Memindahkan penumpang ke kendaraan lain dalam satu trayek apabila kendaraan mengalami kerusakan dan tidak dipungut biaya tambahan. Menggunakan lajur yang tepat, menutup pintu dan mematuhi batas kecepatan. Lanjut. Pengguna jalan selain untuk kegiatan lalu lintas yang diperbolehkan. Lanjut. Lanjut. Ya, ini ada untuk sebagian gambaran kepada adik-adik pemakaian jalan yang wajib mendahulukan sesuai urutan prioritas sebagai berikut. Ya, ini adik-adik perlu ketahui, seandainya nanti ada di jalan ketemu pemadam kebakaran dengan sirene yang sangat tinggi, adik-adik menyilahkan atau mendahulukan pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas. Di situ mungkin dengan terburu-buru mau memadamkan api yang ada di lain wilayah. Yang kedua, ambulan yang mengangkut orang sakit. Ya, ini yang sering kita jumpai setiap harinya, pasti ada ini. Ambulan yang mengangkut orang sakit. Kendaraan untuk memberi pertolongan pada kecelakaan lalu lintas. Ya, seandainya ada kecelakaan di suatu jalan, ada kendaraan lain yang mau menolong korban, monggo nanti kita dahulukan dulu arahnya untuk jalan dulu seperti itu. Yang keempat, kendaraan kepala wakil negara RI. Ya. Lanjut. Lanjut. Ya. Di sini ada perilaku yang merugikan diri sendiri dan orang lain di jalan. Ya, di sini kita dalam menggunakan jalan raya harus benar-benar menghormati para pengguna jalan yang lain. Di sini perilaku yang merugikan diri sendiri dan orang lain di jalan, yaitu naik mobil penumpang bukan di halte,
Di sini belum ada halte ya Pak ya. Lanjut, berjalan kaki bergerombol bukan di trotoar. Lanjut, menyeberangi jalan bukan di zebra cross atau jembatan penyeberangan. Lanjut, naik sepeda motor tidak menggunakan helm atau melawan arus. Yang terakhir, tawuran di jalan umum. Ya, di sini ada bukti pelanggaran yang disengaja. Di sini dilihat gambar-gambar ya. Nah, ini berkendaraan sambil menggunakan HP. Nah, ini berboncengan 2 orang ya. Nah, ini di antara pelanggaran-pelanggaran kami contohkan di gambar sini. Nah, orang tua yang tidak bertanggung jawab terhadap keselamatan keluarga. Ya, ini contoh yang tidak baik. Adik-adik SMP 1 Lumbir, tolong ini gambar ini jangan ditiru ya. Jangan ditiru sehingga mengakibatkan kecelakaan di jalan raya. Lanjut. Cukup ya Mas ya. Kecelakaan dapat menghampiri siapa saja. Nah, ini contoh-contoh kecelakaan yang ada di wilayah ya seluruh Indonesia. Ini contohnya ini di sini. Adik-adik bisa lihat gambar satu persatu di sini. Ini akibat karena kurang kehati-hatian dalam mengemudi sepeda motor. Lanjut, nah ini masih contoh. Mohon untuk adik-adik lebih hati-hati dan waspada cara menggunakan sepeda motor. Ya, lanjut. Ya, ini akibat dari kecelakaan lalu lintas. Ini patah tulang, ini meninggal, ini cacat atau mati ya. Lanjut. Ya, bagi pengguna kendaraan bermotor kita selayaknya menggunakan helm. Di sini helm standar yang standar SNI. Ya, ya ini contoh-contoh helm. Ya, ini pakai sarung tangan, kacamata, sepatu yang standar. Ya, ini helm-helm standar SNI ya. Ya, ini contoh-contoh. Ya, buruk contoh ya. Ya, demikian penjelasan dari kami. Kalau ada tutur kata yang salah, kami mohon maaf yang sebesarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga semua dalam kondisi sehat ya. Alhamdulillah hari ini anak-anak memasuki hari kedua kegiatan MPLSSB. Nah, dalam kesempatan kali ini Ibu akan menyampaikan materi pendidikan karakter dan anti korupsi di Indonesia. Nah, anak-anak mungkin sudah tidak asing dengan istilah pendidikan karakter ya. Nah, karakter di sini adalah merupakan sifat-sifat yang baik atau nilai-nilai perilaku manusia yang berdasarkan norma-norma, baik itu norma agama, hukum, norma adat istiadat, budaya, ataupun tata krama. Nah, jadi pendidikan karakter adalah suatu penanaman nilai-nilai karakter kepada peserta didik atau warga sekolah semuanya. Nah,
kenapa sih Ibu penting sekali menyampaikan materi pendidikan karakter dan anti korupsi di Indonesia pada kesempatan kali ini? Karena begini anak-anak, anak-anak ketika memasuki tahun 2021 itu anak-anak akan menghadapi persaingan yang sangat ketat, yang sangat kuat luar biasa dengan teman-teman di berbagai belahan negara di dunia. Nah, sehingga untuk menghadapi persaingan ini dibutuhkan adanya tuntutan kualitas sumber daya manusia yang good karakter. Nah, good karakter atau karakter yang baik. Nah, oleh karena itu penting sekali anak-anak untuk mengembangkan nilai-nilai karakter. Nah, nilai-nilai karakter di sini apa saja? Nilai-nilai karakter yang perlu dikembangkan oleh anak-anak semuanya adalah satu, nilai religius, jujur, toleransi, disiplin, bekerja keras, tanggung jawab, kemudian demokratis, mandiri, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, dan peduli sosial. Nah, nilai-nilai karakter inilah yang harus dimiliki atau dikembangkan oleh anak-anakku sekalian. Nah, kemudian bagaimana hubungannya dengan korupsi? Nah, di Indonesia ini anak-anak perlu kalian ketahui, mungkin kalian sering membaca atau melihat, mendengar dari tayangan televisi maupun surat kabar bahwa korupsi di Indonesia itu sudah marak ya, meluas baik di sektor semua bidang, bahkan sampai sektor pembangunan baik itu di tingkat daerah, dari tingkat pusat maupun sampai tingkat-tingkat daerah. Nah, kenapa oknum atau pelaku ini sampai melakukan korupsi? Nah, ini berarti ada nilai-nilai karakter yang diabaikan. Nah, beberapa di antaranya adalah nilai agama dan nilai-nilai moral. Nah, oleh karena itulah penting sekali anak-anak sekalian untuk memiliki atau mengembangkan nilai-nilai pendidikan karakter yang sudah Ibu sampaikan tadi. Nah, dengan harapan setelah kalian nanti memiliki nilai-nilai karakter, anak-anakku sebagai generasi penerus bangsa ini maka akan jauh dari tindakan atau perbuatan yang mendekati korupsi ataupun perbuatan-perbuatan yang serupa seperti menyuap, menyogok, ataupun pemerasan. Nah, kalau dalam contoh sehari-hari siswa-siswa semuanya seperti ini contohnya, apabila anak-anak ulangan. Nah, dari hal sepele masalah ulangan, apabila anak-anak itu tidak jujur, kalian lakukan dengan cara menyontek. Nah, kalau ini dibiarkan, maka karakter yang buruk ini, karakter yang tidak jujur ini akan mendarah daging sampai kalian dewasa, sampai ketika kalian menjadi seorang pegawai pemerintahan misalnya, maka akan mudah untuk melakukan hal-hal atau tindakan-tindakan yang seperti tadi korupsi. Nah, ini satu hal contoh saja ya. Nah, oleh karena itu nilai-nilai karakter tadi harus
dikembangkan. Nah, anak-anak sekarang sudah memasuki usia remaja. Tentu saja karena sudah memasuki usia remaja, maka sudah memiliki suatu kewajiban dari segi tadi nilai-nilai karakter, salah satunya adalah religius. Nah, nilai-nilai religius ini kan salah satunya berarti anak sudah memiliki kewajiban untuk menjalankan ibadah sholat. Ya, dari sini ketika anak-anak sudah memahami tugas saya, kewajiban saya yang pertama adalah sudah menjalankan sholat, insya Allah anak berarti sudah memiliki, apabila saya tidak melakukan ibadah sholat berarti saya berdosa. Nah, harapannya ketika anak-anak itu sudah melakukan atau melaksanakan ibadah ini berarti anak-anak sudah merasa bahwa ini adalah suatu kewajiban, sehingga tidak bisa ditinggalkan. Hanya orang-orang yang suka melakukan korupsi ini berarti karena mereka sudah meninggalkan atau mengabaikan nilai-nilai religius. Nah, baik anak-anak, Ibu berharap nanti kalian koreksi diri, introspeksi diri dari nilai-nilai karakter tadi yang Ibu sampaikan, mana yang sudah kalian miliki. Nah, apabila masih banyak yang belum kalian miliki, kalian kembangkan, ini berarti PR bagi kalian untuk memiliki nilai-nilai karakter tersebut agar kalian mampu bersaing di era globalisasi ini, ya. Demikian materi kali ini yang bisa Ibu sampaikan. Apabila ada kekurangan atau tutur kata yang salah, Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pada anak-anakku semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan hari ini kita bisa berkumpul bersama untuk mengikuti materi dari kegiatan MPLSSB SMP Negeri 1 Lumbir tahun pelajaran 2020-2021. Anak-anakku, pada kesempatan ini Ibu akan menyampaikan materi ekstrakurikuler. Perlu anak-anakku ketahui bahwa ekstrakurikuler memiliki pengertian suatu kegiatan atau aktivitas tambahan yang dilakukan di luar jam pelajaran, yang dilakukan baik di sekolah ataupun di luar sekolah dengan tujuan untuk mendapatkan tambahan pengetahuan, tambahan keterampilan, serta wawasan, dan juga membantu dalam membentuk karakter peserta didik sesuai dengan minat dan bakat tiap-tiap individu. Jadi di sekolah di samping ada pelajaran kokurikuler, ada juga ekstrakurikuler. Untuk ekstrakurikuler itu memiliki tujuan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 39 tahun 2008. Tujuan kegiatan ekstrakurikuler itu ada 4. Yang pertama, mengembangkan potensi siswa secara optimal serta terpadu melingkupi bakat, minat, dan kreativitas. Yang kedua, memantapkan kepribadian siswa untuk dapat mewujudkan ketahanan sekolah, yaitu sebagai lingkungan pendidikan, sehingga terhindar dari usaha pengaruh negatif yang bertentangan dengan tujuan pendidikan. Kemudian yang ketiga,
mengaktualisasi potensi siswa dalam pencapaian potensi unggulan sesuai dengan bakat serta minat. Sedangkan tujuan yang keempat adalah menyiapkan peserta didik supaya dapat menjadi warga masyarakat yang memiliki akhlak mulia, demokratis, dan menghormati hak-hak asasi manusia dalam rangka mewujudkan sebuah masyarakat yang mandiri. Itu ya. Kemudian di samping tujuan ekstrakurikuler ada juga fungsi-fungsi ekstrakurikuler. Jadi pendidikan ekstrakurikuler itu memiliki fungsi, yang pertama fungsi pengembangan, yang kedua fungsi sosial, yang ketiga fungsi rekreatif, yang keempat fungsi persiapan karir. Di sini Ibu akan menambahkan tentang jenis-jenis ekstrakurikuler. Ada 2 jenis ekstrakurikuler di SMP Negeri 1 Lumbir, yaitu ekstrakurikuler wajib, ekstrakurikuler pilihan. Nah, untuk ekstrakurikuler wajib ini kegiatannya meliputi kegiatan ekstrakurikuler kepramukaan. Ini wajib sifatnya diikuti oleh seluruh siswa SMP Negeri 1 Lumbir. Di sekolah kita, di SMP Negeri 1 Lumbir, kegiatan ekstrakurikuler pramuka itu dilaksanakan setiap hari Jumat. Kemudian untuk ekstrakurikuler pilihan, itu ada beberapa ya. Di antaranya meliputi ekstrakurikuler olahraga, itu berupa kegiatan bola voli, sepak takraw, ada juga karate. Kemudian ekstrakurikuler PMR, ekstrakurikuler seni tari, ekstrakurikuler KIR, ekstrakurikuler drum band, dan BTAKI. Nah, ini silahkan kalian bisa mengembangkan bakat dan minat yang ada pada diri kalian dengan mengikuti salah satu dari ekstrakurikuler pilihan tersebut. Kalian boleh memilih paling banyak 2 ya, jangan lebih dari 2 karena itu nanti akan mengganggu atau menyita waktu belajar kalian. Misalnya kalian memiliki kemampuan, memiliki kesukaan terhadap kegiatan atau olahraga voli, misalnya kalian bisa langsung mendaftar untuk mengikuti ekstrakurikuler voli dan sebagainya. Itu saja yang bisa Ibu sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ida Puspitasari. Di sini saya akan menyampaikan materi MPLSB tentang literasi. Sebelumnya, apa itu literasi? Atau ada yang sudah mendengar kata literasi? Atau bahkan malah ada yang baru tahu literasi? Nah, di sini Ibu akan menjelaskan tentang literasi. Yang pertama, secara etimologis, istilah literasi sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu literatus, yang artinya adalah orang yang belajar. Dalam hal ini, literasi sangat berhubungan dengan proses membaca dan menulis. Jadi, literasi adalah kemampuan seseorang dalam mengolah dan memahami informasi saat melakukan proses membaca dan menulis. Dalam perkembangannya, definisi literasi selalu berevolusi sesuai dengan tantangan zaman. Jika dulu definisi literasi adalah kemampuan membaca dan menulis, saat ini istilah literasi sudah mulai digunakan dalam arti yang lebih luas. Ungkapan literasi memiliki banyak variasi, seperti literasi media, literasi komputer, literasi sains, literasi sekolah, dan lain sebagainya. Sedangkan
pengertian literasi menurut Elizabeth Zulubi pada tahun 1986. Literasi ialah kemampuan berbahasa yang dimiliki oleh seseorang dalam berkomunikasi, yaitu ada 4 aspek komunikasi: membaca, menulis, berbicara, dan menyimak. Jika didefinisikan secara singkat, definisi literasi yaitu kemampuan menulis dan membaca. Yang selanjutnya adalah tujuan literasi. Tujuan literasi yang pertama, membantu meningkatkan pemahaman dan pengetahuan seseorang dalam mengambil kesimpulan dari informasi yang dibaca. Kemudian tujuan yang kedua adalah meningkatkan kemampuan seseorang dalam memberikan penilaian kritis terhadap suatu karya tulis. Yang ketiga, meningkatkan nilai kepribadian seseorang melalui kegiatan membaca dan menulis. Dan tujuan yang terakhir adalah membantu meningkatkan kualitas penggunaan waktu seseorang sehingga lebih bermanfaat. Yang selanjutnya adalah manfaat literasi. Manfaat literasi yang pertama adalah menambah perbendaharaan kosakata seseorang. Manfaat yang kedua, mengoptimalkan kinerja otak karena sering digunakan untuk kegiatan membaca dan menulis. Manfaat yang ketiga, mendapatkan berbagai wawasan dan informasi baru. Manfaat yang keempat, meningkatkan kemampuan verbal seseorang. Dan manfaat yang terakhir adalah meningkatkan kemampuan analisis dan berpikir seseorang. Selanjutnya, literasi visual. Literasi visual adalah suatu pemahaman yang lebih antara literasi media dan juga literasi teknologi. Di dalam teknologi seperti saat ini, literasi visual banyak diwakili oleh simbol dan ikon, sehingga seseorang pengguna teknologi dapat dengan cepat memahami sebuah perintah ataupun informasi yang diterimanya. Selanjutnya, literasi media. Literasi media adalah suatu kemampuan untuk mengetahui berbagai bentuk media yang berbeda, seperti media cetak, media elektronik, dan lain sebagainya, serta dapat mengetahui penggunaan dari masing-masing media tersebut. Dan literasi yang terakhir adalah literasi teknologi, yaitu suatu kemampuan untuk dapat memahami kelengkapan dalam suatu teknologi. Contohnya seperti hardware atau perangkat keras, software, perangkat lunak. Jadi di sini literasi teknologi adalah kita juga harus bisa mengakses atau harus tahu bagaimana caranya menggunakan internet dan mengerti etika yang berlaku dalam penggunaan teknologi tersebut. Selanjutnya, contoh literasi yang ada di SMP Negeri 1 Lumbir, yang pertama adalah membaca buku di perpustakaan. Yang kedua adalah membaca buku non pelajaran 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Kemudian yang selanjutnya adalah membuat pohon gelis atau gerakan literasi sekolah. Sekian materi yang dapat Ibu sampaikan tentang literasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.